Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, pagi ini kebetulan tema kita nih sangat menarik nih karena berkaitan dengan pandemi ya. Jadi tentang kesehatan mata anak yang dipengaruhi oleh gadget. Kan kita tahu sendiri di pandemi begini anak-anak tidak bersekolah, artinya sekolahnya di rumah lebih banyak online, terus tidak bisa banyak keluar rumah. Akhirnya mereka sepertinya banyak yang lebih banyak terkena pengaruh dari gadget ini ya dok ya. Karena di penelitian pun di rumah Ya, sakit kayaknya angka anak-anak yang menggunakan kacamata meningkat ya dok ya di zaman pandemi ini. ya bertambah ya. Ya, untuk materi selanjutnya saya persilahkan untuk Dokter Frisya sampaikan di pagi ini. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah bunda sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada POMG SDIT Arido yang sudah memfasilitasi acara hari ini dan juga kepada pihak sekolah SDIT Arido serta ayah bunda sekalian. Pagi ini sesuai dengan materi yang diberikan, saya akan membahas mengenai dampak gadget terhadap kesehatan anak. Nah, seiring dengan pertambahan waktu ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang teknologi semakin canggih. Jadi semuanya bisa kita lakukan hanya dalam satu genggaman ya, istilahnya dunia ada dalam satu genggaman kita lewat handphone, lewat tablet, gadget apapun itu semua udah bisa kita lakukan. Jadi memang saat ini telepon bukan hanya sarana komunikasi ya, tapi kita juga bisa mendapatkan akses informasi yang tidak terbatas ya, bahkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Memang efek dari pandemi beberapa tahun terakhir ini ya, 2 tahun terakhir ini penggunaan gadget pada anak-anak itu drastis meningkat. Jadi pembelajaran tatap muka memang langsung dibatasi sehingga memang lebih banyak pembelajaran jarak jauh dari rumah. Jadi mau tidak mau memang anak-anak lebih banyak menggunakan gadget, entah itu tablet ya, entah itu HP atau komputer, laptop. Tapi dia yang jelas penggunaan gadget tentu akan meningkat. Nah, penggunaan gadget yang meningkat ini tentu untuk kita orang tua punya rasa sedikit khawatir ya. Di satu sisi memang dia berdampak positif, tapi jangan lupa gadget juga bisa berdampak negatif gitu. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya. Sebenarnya berapa lama sih waktu seorang anak itu boleh untuk menggunakan gadget ya? Jadi menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu merekomendasikan penggunaan gadget pada anak sesuai dengan batasan umur. Kalau anak di bawah usia 1 tahun, itu sebenarnya kita tidak menganjurkan untuk pemakaian gadget. Namun boleh untuk melakukan video chatting, tapi kan kalau video chatting ditemani ya, dan waktunya lebih singkat biasanya. Kemudian untuk usia 2-3 tahun, kalau orang tua ingin memperkenalkan gadget pada anak, waktu maksimal adalah 60 menit, jadi tidak boleh lebih dari 1 jam. Untuk anak usia prasekolah, usia 3-6 tahun, penggunaan gadget juga tidak boleh lebih dari 60 menit dalam sehari. Nah, bagaimana dengan anak-anak usia sekolah? Untuk anak-anak usia sekolah 6-12 tahun ini termasuk anak-anak SD ya. Jadi ini anak-anak SD Arido nih. Jadi paling lama itu penggunaan gadget adalah 1,5 jam, 90 menit dalam satu hari. Nah, jadi mungkin rekomendasi ini nanti bisa disampaikan ke pihak sekolah mengenai berapa lama setiap sesi pembelajaran ya, karena memang maksimal hanya 90 menit dalam satu hari anjurannya. Untuk anak remaja yang lebih besar itu boleh menggunakan gadget sampai 2 jam karena mungkin pembelajarannya lebih banyak ya, lebih kompleks juga ya. Tapi harus selalu diingat mau dia 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam, sebaiknya memang penggunaan gadget ini kita sebagai orang tua tetap mendampingi ya. Jadi gadget itu memang ada dua sisi ya, tidak hanya selalu berdampak negatif, tapi juga punya dampak positif. Dampak positifnya anak-anak mungkin belajarnya akan jadi lebih mudah karena mereka bisa mendapatkan informasi lebih gampang ya, tanpa batas malah. Tapi hati-hati juga informasi yang tanpa batas kita harus saring juga supaya tidak dapat info-info yang negatif yang berdampak negatif juga untuk anak. Nah, di satu sisi lainnya dampak positifnya bisa memperoleh banyak teman ya.
Kemudian salah satunya juga dikatakan justru dia bisa lebih mempererat komunikasi dengan orang tua. Jadi mungkin orang tuanya yang bekerja di rumah, kalau anaknya punya HP atau tablet di rumah bisa dihubungi, bisa mengawasi lagi apa, udah selesai belum tugasnya, ya. Atau juga zaman sekarang kan banyak juga orang tua yang pasang CCTV di rumah ya, yang dihubungkan dengan HP. Jadi dia sambil kerja juga bisa mengawasi anak-anaknya di rumah sedang apa ya. Nah itu beberapa dampak positif yang juga bisa karena paparan gadget. Tapi kita juga harus ingat ada dampak negatifnya nih. Nah, dan kita harus was-was terhadap dampak negatif. Dampak negatifnya tentu salah satunya tadi informasi yang tanpa batas ya. Jadi kita harus bisa menyaring info-info yang berdampak negatif pada anak. Kemudian apalagi bisa berdampak psikososial pada anak. Dampak negatifnya apa? Biasanya anak-anak yang sering terpapar gadget, apalagi yang sudah sampai kecanduan, anaknya akan mudah emosi ya, akan ada perilaku agresif, kemudian mudah marah ya, emosinya labil biasanya, apalagi kalau yang sudah sampai kecanduan. Nah, kemudian apalagi bisa berdampak terhadap kesehatan fisik si anak sendiri, terutama yang paling sering itu pada mata ya. Nanti coba kita lihat apa aja dampaknya pada kesehatan anak. Ya, ini saya ambil beberapa contoh ya dampak gadget pada kesehatan anak. Yang paling sering itu tentu pada mata ya, itu bisa kita lihat nyata langsung. Jadi biasanya kalau sudah terlalu lama, pemakaian lebih dari 6 sampai 7 jam itu biasanya bisa mengakibatkan mata merah, matanya perih, bahkan kadang-kadang seperti rasa terbakar ya. Anak biasanya udah suka gosok-gosok mata aja tuh kalau udah kelamaan main gadget ya. Bahkan yang dampak terburuknya matanya bisa kabur ya, penglihatannya bisa ganda atau diplopia. Nah, bagaimana dampaknya terhadap otak? Nah, biasanya bisa terjadi disfungsi otak. Jadi biasanya anak-anak yang terpapar terpapar gadget lama ya, terus-terusan, apalagi kalau dia sampai adiksi, kecanduan, itu biasanya konsentrasinya akan menurun ya, daya ingatnya juga, kemudian anaknya jadi inatensi ya, perhatiannya kurang. Nah, itu juga mempengaruhi secara psikologis. Jadi gangguan di otaknya bisa mengakibatkan gangguan psikologis seperti gangguan tidur, ya, gangguan perilaku, emosi, kemudian juga akan mengganggu keperkembangannya. Perkembangan biasanya anak-anak yang terlalu lama terpapar dengan gadget, apalagi kalau yang balita, itu biasanya sering ditemukan terjadinya keterlambatan bicara, ya. Kemudian ada gangguan motorik pastinya, yang tadinya dia harus bergerak, dia malah duduk statis, ya. Kemudian bisa terjadi gangguan neurobehavior. Jadi gangguan neurobehavior ini katanya beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungannya dengan anak-anak yang mengalami ADHD. Kalau ADHD itu kan anaknya tidak fokus ya, atau juga dengan perilaku autism. Nah, untuk fisiknya sendiri bagaimana? Tentu karena dia hanya bermain gadget, banyak duduk, atau bahkan sambil tiduran, anaknya kurang gerak, ini akan memicu terjadinya obesitas, ya. Jadi lebih banyak gerakan yang mengeluarkan kalorinya sedikit, ya. Mestinya kan anak-anak itu banyak bergerak, ya. Nah, saya ambil beberapa ya, saya jelaskan hanya beberapa yang memang sering kita jumpai. Pertama tuh yang paling sering pada mata. Jadi ada suatu istilah yang disebut dengan computer vision syndrome. Jadi ini adalah kumpulan gejala klinis pada mata akibat pemakaian komputer jangka panjang. Jadi biasanya timbul kalau anak tuh dalam sehari sudah lebih dari 6 sampai 7 jam ya. Gejalanya apa aja? Gejalanya bisa mata kering, mata merah ya, bisa matanya kabur. Nah, apa aja sih sebenarnya efek dari gadget itu sendiri? Pertama, sinar biru pada gadget ya. Sinar biru pada gadget dengan durasi dan frekuensi yang tinggi itu dikatakan dapat mengakibatkan kerusakan saraf mata sehingga dapat terjadi gangguan penglihatan. Selain itu juga
pada anak-anak yang terpapar gadget yang lama, itu otot mata akan bekerja lebih keras karena mata terfokus untuk ke gadget itu, ya. Jadi otot matanya akan bekerja lebih keras. Nah, itu bisa mengakibatkan rabun jauh, bahkan kadang-kadang bisa sampai mengakibatkan juling, ya. Kemudian apalagi, kadang-kadang yang kita temui anak-anak tuh sering main gadget, tapi ruangannya tuh di ruangan yang gelap atau cahayanya kurang. Nah, ini juga salah satu yang mengakibatkan kesehatan mata terganggu ya, karena pencahayaan yang kurang akan mengakibatkan otot mata juga harus bekerja lebih keras ya. Jadi biasanya matanya nanti akan jadi lebih kering, terasa kering ya. Ini beberapa kelainan yang terjadi pada mata. Nah, ini dampak gadget pada otak ya. Jadi kalau pada otak, apalagi kalau udah sampai kecanduan, adiksi, itu dia bisa mengakibatkan disfungsi otak yang berat ya. Jadi ada beberapa bagian otak yang bisa terkena. Ini diantaranya ada striatum, ada korteks prefrontal, hipotalamus, tegmental area, hipokampus, amigdala. Kalau kita lihat di sini rata-rata semua emosi ya, yang terutama dipengaruhi ya. Jadi hipotalamus itu kalau dia terganggu, dia bisa mengakibatkan gangguan tidur pada anak ya. Kalau hipokampus itu bisa mengakibatkan gangguan emosi dan memori. Jadi rata-rata memang yang terganggu adalah dominan emosi ya. Nah, yang paling bahaya adalah kalau yang kena itu adalah korteks prefrontal ya, karena di situ ada fungsi untuk kognitif ya. Nah, jadi kalau sudah kena korteks prefrontal ini dikatakan beberapa penelitian bahwa anak-anak yang sering terpapar dengan gadget itu volume otak korteks prefrontalnya akan berkurang. Nah, sehingga dia akan mengakibatkan disfungsi dari korteks prefrontal itu sehingga anak-anak akan mengalami penurunan kognitif. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Sementara memang dengan keadaan pandemi ini, anak-anak masih dibatasi pertemuan tatap muka ya. Jadi memang pembelajaran jarak jauh masih pilihan yang utama. Walaupun beberapa sekolah sekarang sudah blend ya, dicampur. Ada yang PJJ, ada yang PTM gitu ya. Tapi kan PJJ-nya masih berlangsung. Jadi dengan kata lain, mau tidak mau anak memang harus terpapar dengan gadget untuk mendapatkan pembelajaran, untuk nyari informasi, ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Saya punya beberapa tips ya untuk mengatur pajanan gadget pada anak. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang tua ya memang harus bisa mengatur pemakaiannya gitu. Karena memang kalau di stop sama sekali nggak bisa. Kenapa? Karena memang dia butuh untuk proses belajarnya ya kan. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah mengatur waktunya, mengatur pemakaiannya. Beberapa tips, yang pertama, coba terapkan 20 rules. Jadi aturan 20. Aturan 20 ini maksudnya untuk kesehatan matanya. Ketika dia sudah 20 menit melihat layar, coba berhenti, kemudian selama 20 detik berhenti dulu, boleh mengedipkan mata selama 20 detik. Kemudian setelah itu coba untuk melihat objek yang jauh. Kalau bisa ruang belajarnya ada hijau-hijau, ada pemandangan, ada kebun, ada taman, boleh lebih baik lagi gitu. Jadi jarak 20 feet. 20 feet itu kalau di kita 6 meter ya. Jadi supaya matanya sudah lama nih otot-otot matanya bekerja keras, coba direlaksasikan dulu selama 20 detik aja setiap setelah paparan 20 menit terhadap gadget. Jadi mata tidak terus-terusan dipaksa untuk melihat dekat ya. Nah, kemudian apalagi tidak ada gadget sebelum tidur gitu. Jadi dan usahakan di kamar tidur itu tidak ada yang namanya TV, tidak ada yang namanya komputer atau laptop ya. Jadi memang perangkat belajar, perangkat elektronik itu memang sebaiknya dipisahkan dari ruang tidur ya. Jadi saat tidur itu terutama 1 jam sebelum tidur ya, hindari pemakaian HP, nonton TV, segala macam gadget itu harus dimatikan supaya anak cepat tidur, nggak terganggu tidurnya. Kalau main HP sebelum tidur tuh biasanya tidurnya akan terus molor gitu. Kalau udah tidurnya molor ya gangguan pasti tidurnya terganggu kan, jadwalnya berubah, pola tidurnya berubah. Besok pagi bangun sekolah udah nggak mood karena masih ngantuk ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah itu tadi yang saya bilang, gunakan pencahayaan yang cukup. Jadi jangan main HP itu di ruangan gelap, sinar HP-nya terang, ruangannya malah gelap ya. Jadi kita juga harus mengatur terang dan kontras di HP. Di layar gadget itu, di layar HP atau tablet itu ada ya untuk pengaturan terang dan kontras. Nah, kemudian posisi anak saat bermain gadget apalagi HP itu sangat penting ya. Jadi baiknya sih tidak main HP sambil tiduran ya, tapi mungkin dengan posisi duduk tegak ya, seperti kayak membaca harus duduk tegak gitu ya. Jadi pandangan matanya ke layar itu lurus ya, usahakan seperti itu. Kemudian batasi waktu. Jadi waktu untuk gadget ini memang harus dibatasi. Kalau bisa sih sesuai dengan rekomendasi IDAI tadi ya, berdasarkan umurnya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia sekolah gitu kan? Ya ini yang saya bilang tadi harus dibicarakan dengan pihak sekolah. Contohnya kalau kita anak SD itu batasnya adalah 90 menit. Mungkin bisa diatur misalnya dalam satu hari ada 3 jam pelajaran. Mungkin hanya 2 jam pelajaran yang memakai pertemuan Zoom ya dan tidak lama-lama, mungkin hanya 30 menit ya. Nanti ada istirahatnya lagi. Mungkin untuk pembelajaran yang selanjutnya, anak bisa dibikin video pembelajaran, lihat sendiri di website pembelajarannya. Jadi juga videonya juga jangan terlalu lama. Jadi memang total dia memakai gadget untuk pembelajaran itu kalau bisa tidak lebih dari 90 menit gitu. Jadi memang ini harus dikomunikasikan dengan sekolah ya. Nah, kemudian dampingi anak saat screen time. Nah, ini penting. Kenapa? Satu, kita harus harus bisa mensortir juga info-info yang dia dapat gitu kan. Apa yang dia tonton kita juga harus bisa mensortir gitu ya. Kemudian dampingi ini juga untuk anak-anak balita terutama penting ya. Jadi ajak dia bicara saat bermain gadget gitu. Jadi kita ikut berinteraksi, kita ikut berkomunikasi dengan dia. Jadi dia nggak hanya komunikasi satu arah fokus ke gadget itu gitu. Nah, selain itu juga lebih seperti ya waktu kualitas orang tua dan anak ya, tapi usahakan jangan terlalu lama. Kemudian pilih konten yang ditonton. Nah, konten yang ditonton ini sangat sangat penting ya untuk kita orang tua harus bisa memilah-milih mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, zaman sekarang itu sebenarnya ini sudah ada aplikasi dari beberapa handphone sih sudah bisa ya. Misalnya kayak saya tuh biasanya pakai Family Link. Jadi di Family Link itu kalau mereka mau membuka situs apa, YouTube apa, aplikasi atau mau download aplikasi apa, itu harus dengan izin saya. Nanti masuk ke email saya. Kalau saya approve, baru bisa baru bisa dia mendownload atau membuka situs tersebut gitu. Jadi sekarang sudah banyak cara canggih ya. Kemudian perbanyak aktivitas fisik, bermain non digital. Jadi usahakan punya waktu bermain dengan anak yang aktivitas fisik ya. Jadi kayak anak-anak di bawah usia 1 tahun itu baiknya punya aktivitas fisik paling tidak sekitar 30 menit. Semakin banyak dia bermain interaktif di atas lantai itu akan semakin baik ya. Bagus juga untuk stimulasi perkembangannya. Kalau anak-anak di atas usia 1 tahun, anak SD, anak remaja, itu sebaiknya memang punya aktivitas fisik sekitar 180 menit dalam sehari. Dan usahakan dari 180 menit itu kalau bisa sepertiganya 60 menit itu adalah aktivitas yang intensitasnya sedang berat ya. Jadi misalnya kayak bermain bola, lari sana, lari sini ya, atau main basket ya. Jadi yang memang sedikit membakar kalori lah ya. Nah, kemudian apalagi berikan nutrisi yang sehat pada anak ya, terutama ini untuk yang mata lah ya, banyak dikasih makan makanan yang mengandung vitamin A kayak wortel ya, banyak minum air putih ya. Kemudian jangan lupa rajin ke dokter mata untuk periksa penglihatannya ya. Kenapa? Karena anak-anak yang
yang memakai gadget ini kan tadi udah saya jelaskan ya, otot matanya bekerja lebih keras ya, mata dipaksa untuk berakomodasi, bisa terjadi gangguan rabun jauh biasanya. Nah, kalau rabun jauhnya ini nggak diobatin, dibiarin lama-lama nanti minusnya makin lama makin tebel, anaknya malah jadi susah ya untuk melihat ya, nanti minusnya tebal, sudah susah untuk diterapi. Jadi harus memeriksakan penglihatan ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah konsisten. Jadi orang tua harus konsisten untuk menjalaninya. Kadang-kadang memang orang tua beberapa, aduh dia nangis nih, kasihan, kasih gadget lah, kasih HP lah, biar tenang gitu ya. Jadi peraturan-peraturan yang udah dibuat tadi udah ambiar karena orang tuanya nggak konsisten. Nah, satu lagi yang paling penting adalah jangan lupa orang tua juga harus memberi contoh yang baik. Anak itu pasti akan mencontoh orang tuanya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah juga sibuk dengan HP sendiri, ya otomatis anak-anak juga akan begitu, dia juga akan meniru Anda gitu ya. Jadi misalnya kayak apa namanya, mungkin sampai rumah masih ada kerjaan, anak-anak itu kan nggak tahu ya, kita megang HP itu memang mungkin kita masih ada kerjaan yang harus dibalas ya, ada chat yang harus kita balas gitu kan, urusan kerjaan, tapi kan dia nggak tahu gitu kan. Yang dia tahu, oh ayah sama bunda juga masih main HP, udah malam, aku juga mau gitu kan. Nah, jadi orang tua juga harus memberikan contoh yang baik, terutama sebelum tidur nih, karena biasanya rata-rata orang tua sebelum tidur gadget dulu baru tidur, akhirnya malah kebanyakan bablas ya, tidurnya malam-malam, anak-anak mah jadi ikutan gitu. Jadi ya itulah, kita memang sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Memang sih ya itu dia, tidak mudah ya menjadi orang tua ya. Jadi kalau anak-anak SD berarti dia masuk rentang usia 6 sampai 12 tahun ya. Jadi penggunaan gadgetnya adalah 90 menit, 1,5 jam. Benar ya Pak Bagus ya. Nah itu tadi yang saya bilang ini merupakan kendala juga. Jadi memang kita harus membicarakan dengan pihak sekolah bagaimana baiknya untuk apa ya namanya, membatasi jam-jam tiap sesi pembelajaran itu supaya tidak melebihi dari 90 menit tersebut. Kemudian cara lainnya yang saya bilang tadi, aturan 20 tadi. Mungkin setiap 20 menit dia break dulu, nanti setelah itu istirahat 20 detik aja untuk berkedip, kemudian melihat benda yang objeknya agak jauh sekitar 6 meter untuk mengistirahatkan matanya. Jadi matanya nggak terus-terusan bekerja keras ya otot matanya ya. Salah satu caranya yang 20 rules tadi. Kemudian rajin periksakan penglihatan ke dokter mata ya. Nanti ke dokter mata kan dilihat minusnya berapa ya. Nah, kalau udah tahu matanya minus, baiknya gunakan kacamatanya gitu. Jadi sering anak-anak tuh kadang pakai kacamata sebentar dilepas ya. Jadi sebaiknya menggunakan kacamatanya memang terus dipakai gitu ya, kecuali mungkin untuk istirahat atau tidur baru dicopot gitu ya. Kemudian kasih nutrisi yang baik untuk mata, misalnya wortel tadi ya, sayur-sayuran yang berwarna merah ya. Tanda-tanda dia sudah mulai ketergantungan dengan gadget itu biasanya terlihat memang dia nggak bisa lepas dari gadgetnya. Jadi kalau misalnya kita ambil sebentar aja dia udah marah, dia udah nangis, udah jerit-jerit ya. Nah kalau Jadi udah ada tantrum gitu ya dok tanda-tanda ya istilahnya ya. ya hampir seperti tantrum, kemudian yaitu kita memang udah harus bisa tetap aturannya adalah harus bisa membatasi pemakaiannya gitu. Tetap batasi pemakaian. Jadi mungkin metode yang bisa digunakan adalah kita seperti membuat perjanjian dengan anak gitu. HP ini atau tablet ini, iPad ini punya ayah sama bunda. Kamu boleh pakai, tapi dengan perjanjian, misalnya pakainya berapa lama, kapan aja gitu. Tapi nanti kalau udah selesai, kalau misalnya ayah sama bunda mau pakai, kamu harus kembalikan karena ini memang punya ayah dan bunda, tapi dipinjamkan ke kamu gitu.
Jadi kacamata anti radiasi sih sebenarnya kalau untuk evidence based medicine-nya, untuk apa ya, kedokteran berbasis buktinya belum terbukti ini ya, efektif gitu ya. Tapi mungkin memang cara kerjanya adalah dia menangkal si sinar biru tadi ya, atau menurunkan paparan dari apa, frekuensi si sinar biru tadi mungkin ya. Jadi kan kalau paparan sinar birunya berkurang, otomatis kerusakan fotosensitif terhadap saraf-saraf matanya juga berkurang. Tapi sih sejauh ini kedokteran berbasis bukti mengenai penggunaan kacamata anti radiasi belum ada ya. Kalau pusing pada anak itu banyak penyebabnya ya, ada migran pada anak, ada nyeri kepala akut, ada nyeri kepala kronik ya. Jadi tidak semata-mata hanya karena penggunaan gadget ya. Sebaiknya sih kalau seperti itu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter anak ya, terutama mungkin bisa ke saya tuh, ke dokter saraf anak ya. Kalau ada keluhan anak setiap bangun tidur pusing tuh mungkin harus kita periksa saraf-sarafnya lebih lanjut ya, nggak hanya semata-mata karena gejala terpapar gadget banyak banyak terpapar gadget ya, mungkin bisa kelainan neurologis yang lain.